Serangkaian aksi teror yang dilakukan kelompok teroris TPNP-BOPM atau yang lebih dikenal dengan sebutan KKB, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan. Sebab, kelompok teroris TPNP-BOPM yang dikenal dengan sebutan KKB tersebut, tega membunuh orang-orang tak berdosa, seperti guru, para pelajar, tenaga medis, tukang ojek, dan warga sipil lainnya. Tokoh pendiri organisasi Papua Merdeka atau OPM Nick Meset menilai, tindakan KKB sudah di luar batas kemanusiaan karena warga sipil banyak yang dibunuh. Mantan Menteri Luar Negeri OPM itu mengatakan, gerakan KKB saat ini sudah sangat berbeda dengan gerakan OPM yang didirikannya pada tahun 1965 lalu. Sebab, gerakan KKB saat ini sudah tidak masuk akal dan tega membunuh warga tak berdosa. Ini tidak masuk akal untuk saya. Bagaimana mau berjuang dan membabat semua orang-orang yang guru-guru yang dari luar dari Papua datang untuk mengajar anak-anak, dibunuh begitu. Itu di manakah rasa kemanusiaan mereka? Karena itu, Nick Meset sangat setuju KKB disebut sebagai kelompok teroris yang harus ditindak tegas untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil di Papua. Menurut Nick Meset, OPM yang dibentuk tahun 1965 lalu hanya melakukan penyanderaan saja dan tidak pernah melakukan pembunuhan keji terhadap warga tak berdosa seperti yang dilakukan KKB saat ini. OPM singkatan dari Organisasi Papua Merdeka yang berdirinya tanggal 28 Juli tahun 1965 di kota Manokwari, Arfai. Itu OPM yang disebut. Sebelumnya itu ada faksi-faksi banyak, mulai dari 1 Mei 63, sejak Indonesia mulai masuk, itu ada faksi-faksi banyak yang terkumpul. Maka pada tanggal 28 Juli tahun 65 dibentuknya Organisasi Papua Merdeka, itu payung daripada perjuangan Papua. Yang sekarang ini diganti kepada KKB ini. KKB ini ya kita tidak tahu dari mana asal usulnya, tapi kalau OPM itu sendiri berjuang untuk merdeka waktu itu. Ya, jadi sekarang ini kita lihat semua tidak jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua ini untuk kemauan sekelompok orang tersendiri. Yang tersendiri karena saya mulai berjuang saya umur 15 tahun. Saya tahu sekali sampai saya berjuang sampai tinggal di luar negeri juga. Hampir 15 tahun jadi Menlu, saya keliling dunia. Saya bicara sampai ke Moskow juga saya bicara, Washington. Dan saya lihat sekarang anak-anak muda yang bergerak sekarang ini tidak pakai perikemanusiaan. Waktu kita di tahun-tahun 65 atau 69 kita sandra orang, tapi kalau disandra orang-orang itu harus dikembalikan, bukan membunuh mereka. Nick Meset mengatakan, gerakan KKB saat ini hanya dilakukan untuk kepentingan kelompok sempit dari orang-orang di pegunungan. Sementara para tokoh gerakan OPM pada tahun 1965 lalu, kini sudah sadar dan kembali mendukung NKRI untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Papua. Karena orang OPM itu dulu terdiri dari orang-orang di sekitar pantai. Sekarang ini KKB ini termasuk di pegunungan. Pegunungan. Di gunung, yang mereka di gunung saja. Kita di pantai sudah sadar bahwa kita harus membangun tanah Papua ini dalam bingkai NKRI. Saya sadar sampai saya juga pulang kembali untuk membangun tanah ini, tanah Papua ini dalam bingkai NKRI. Jadi sekarang ada orang yang bicara ini untuk merdeka. The train has passed. Kereta sudah lewat, kereta kemerdekaan sudah lewat. Jadi sekarang kita tidak usah pikir untuk merdeka. Kita kerja membangun tanah Papua itu untuk mensejahterakan orang-orang Papua. Anak-anak muda bisa pergi sekolah, bikin lapangan kerja untuk mereka kembali untuk kerja. Ini saja yang kita ini. What's the point of getting independence if your economy and education is wasted? Apa gunanya kalau
kau dapat merdeka, tapi semua hal-hal yang ini tidak. Ada negara-negara kecil-kecil yang di Pasifik Selatan. Mereka datang lihat tanah Papua, mereka bilang, Nick, you people are independent, kamu sudah merdeka. Kamu lebih baik tinggal dengan Indonesia. Banyaknya warga sipil Papua yang dibunuh oleh KKB sangat disayangkan oleh Nick Meset. Bahkan, negara-negara di Pasifik kini mengutuk gerakan KKB karena dinilai sebagai gerakan teroris. Menurut Nick Meset, dari 18 negara di kawasan Pasifik kini sudah tidak ada yang mendukung KKB, termasuk Vanuatu. Saya rasa menyesal sekali melihat banyak yang terjadi begini. Apakah mereka tidak sadar membunuh saudara-saudaranya sendiri, membunuh anak-anak sekolahnya sendiri? Masa depan dari mereka ini semua diambil nyawanya begitu. Malah dengan terbunuh juga banyak orang-orang sipil. Seluruh negara-negara di Pasifik itu mengutuk dengan tindakan KKB yang membunuh orang-orang sipil, terlebih orang-orang guru-guru yang datang mengajar. Ini mereka mengutuk. Dan Vanuatu sendiri sudah keluar statement yang saya tahu bahwa mereka tidak menerima teroris sana. Lalu ULWP itu tidak akan masuk ke Vanuatu. Itu sudah resmi dibilang oleh Perdana Menteri bahwa mereka tidak mau bergabung dengan kelompok teroris. Siapa negara luar mau dukung teroris di Papua? 18 negara saja di Pasifik. Sekarang saya kemarin baru bicara dengan Perdana Menteri Vanuatu. Dia bilang tidak ada teroris di sini. Saya tidak dukung teroris. Saya tidak dukung Benny Wenda kalau dia bikin teroris. Tidak. To stop. Dan ini satu pernyataan dan resmi. Jadi jangan orang-orang pikir bahwa bikin teroris di tanah Papua itu untuk menggalang semua. Tidak ada. There's no place for terrorists in Indonesia, especially in Papua. That's my standpoint.